Kamu nggak boleh begitu Neng, katanya. Kalau memang tidak suka jawab tidak suka. Tidak boleh sombong begitu. Ah, Pak, ini mah kena pelet. Si Irwannya itu meninggal 2 minggu yang lalu. 2 minggu sebelum didatangin. Sebelum didatengin. Sayalah orang yang disuruh melet anak bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Malam ini kami kembali berkumpul untuk berbincang-bincang. Kebetulan ini malam Jumat. Ya. Dan kita berada di perbatasan dengan hutan. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Kemarin ada cerita yang masuk ke email kita. Nah, dia bercerita mengenai pengalaman waktu mengalami sebuah kejadian yang cukup ganjil, dan ini nggak sebentar. Luar biasa lah waktunya ya. 10 tahun. Kalau kata orang Sunda mah diganggayong, digantung selama 10 tahun. Nah, kemarin yang menyerap semua ceritanya beliau ini. Nah, saya kemarin baca dikit-dikit sih. Jadi kemarin yang mempelajari Mang Akri, jadi Mang Akri yang akan full menceritakan. Lanjut. Reading suara tata. Tongeret. Oke Mang. Di email ini dari seseorang, dia berada di Pelabuhan Ratu Mang. Sukabumi. Di Sukabumi. Ini yang email si perempuannya langsung. Jadi cukup jelas sebenarnya. Tinggal mudah-mudahan kita berdua bisa menceritakan tuh ya tidak kurang tidak lebih ya, dan bisa diterima nantinya gitu. Buat pengalaman lah Mang. Buat saya pikir nih ada apa ya? Ada banyak pesannya buat kaum perempuan, baik buat kaum perempuan ataupun laki-laki ini. Emang terima kasih untuk emailnya. Dia tidak mau disebutkan nama. Dia tidak mau. Yang jelas penderitaan ini 10 tahun Mang. Dari tahun 2008 itu sampai 2018 ya. 2018. Itu 2018 tuh udah baru berakhir karena kontrak. Jadi dia adalah perempuan gitu Mang. Waktu itu dia masih usia 21 tahun. 21 tahun. Saya bilangnya Ece, karena ini Ece lah. Si Ece ini dia kuliah Mang. Kuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung. Itu semester 3 lah. Jadi dia mulai perjalanannya tuh di semester 3. Sebenarnya di semester 1-2 pun dia sudah merasa bahwa ada laki-laki yang memang menginginkan dia lah gitu. Dia merasa dikejar-kejar 2 semester ini sama laki-laki yang sama gitu. Si laki-lakinya ini kata dia itu masih di daerah Sukabumi, satu ini, tapi dia di pelabuhannya ini di kotanya. Satu wilayah Mang, satu wilayah. Memang kenal. Karena apa? Karena memang satu wilayah mereka kenalan. Cuman si perempuannya ini dia tidak merasa ada sesuatu yang aneh gitu. Tapi dia rasakan sesuatu yang anehnya itu di semester 3. Karena banyak perubahan lah di si laki-lakinya ini. Yang pertama itu pas semester 3-nya itu si laki-lakinya ini kita sebut Irwan lah. Irwan ini dia PDKT Mang. Asalnya dia hanya sembunyi-sembunyi, kata si Ece-nya ini cuman ngeliatin dari kejauhan, senyum. Itu semester 1 semester 2 kayak gitu. Nah semester 3 si Irwan ini
mulai memberanikan diri mungkin gitu. Ece ini saya lihat wajahnya cantik Mang, cantik, putih, wajar lah kalau dia banyak yang menginginkan. Oke, dia cantik. Nah itu Mang, jadi si Irwan ini mulai PDKT. Dengan cara apa PDKT-nya? Satu, dia sering memberikan makanan-makanan kayak coklat, standar lah Mang, coklat. Nah di situ pun saya Ece gitu kata dia, Ece, coklatnya ini sering dia kasih, nggak dia makan Mang, dibagikan di depan dia ke teman-temannya yang lain, di depan si laki-laki itu tuh. Itu bukan sekali dua kali. Adapun makanan berbentuk apa gitu, si Ece ini, woi, ini gua dikasih apa makanan sama si Irwan, nih kasih gitu. Jadi seperti itu Mang. Nah beres itu, gitu. Beres di situ semester 3, singkatnya ya Mang, singkatnya gitu. Si Irwan ini tidak ada di kampus itu selama 1 minggu lebih lah Mang. Setelah kejadian itu ya, ngasih coklat, ngasih makanan, tapi si Ece-nya ini dia tidak makan sama sekali gitu. Seminggu nggak ketemu nih si Ece ini dengan si Irwan. Ah cuek-cuek aja kok, toh si Ece ini nggak punya rasa kan gitu. Nah pas setelah seminggu itu datang lagi lah gitu, tiba-tiba si Irwan ini nembak Mang, nembak gitu. Jadi tidak bawa makanan lagi, tidak bawa coklat lagi, dia langsung nembak. Cek, saya mau ngomong, ngutarain lah, saya suka sama kamu dari jauh-jauh gitu, jauh-jauh hari gitu, saya sayang sama kamu. Nah apa yang apa, nggak tahu yang keluar dari mulut si Ece-nya itu, apa itu spontan. Si Ece dia ngerasainnya kayak ada yang mendorong dia harus ngomong begitu gitu. Dia pikir naon maneh gitunya, siapa kamu gitu, lihat dong wajah kamu emang seimbang sama saya kan gitu. Dia lebih ke fisik, gitu. Itu yang pertama. Nah si Ece-nya juga toh saya tidak merasa berdosa, si Ece-nya ini dengan sombongnya kan dia gitu, pergi lagi gitu, ngampus dia gitu. Nah besok paginya lagi si Irwan tuh nembak lagi Mang, nembak lagi gitu di depan teman-temannya gitu. Nah dia dapat jawaban yang sama, ya bahasa hinaan kalau misalkan buat lelaki itu sangat hinaan. Nah di situ Mang, di situ 2 kali nembak, paparan dari si Ece ini 2 kali nembak, Irwan tuh hilang Mang, nggak ada. Setelah nembak yang kedua kalinya itu nggak ada. Nah, di situ perubahan pada diri si Ece ini kayak mulai terlihat Mang, galau. Jadi si Ece-nya ini yang nyari-nyari si Irwan ini Mang, nanya-nanyain ke teman-temannya. Suatu ketika si Ece ini karena memang galau, benar-benar galaunya ini antara apakah batinnya ini merasa bersalah atau ada muncul rasa suka Mang gitu. Si Ece-nya ini pulanglah ke Sukabumi, ke Palabuhan Ratu. Nah di Palabuhan Ratu dari seminggu itu si Ece ini dia yang rasain si Ece ini tidak mau makan. Pokoknya segala hal dengan makanan biasanya dia yang suka makan jadi enggak Mang. Gitu. Nah, itu seminggu. Nah, beres seminggu itu tiba-tiba si Ece ini nelponin si laki-laki itu, kamu di mana gitu, kamu di mana. 2 minggu Mang dia tidak masuk kuliah. Nah
Di Pelabuhan Ratu si Ece sama orang tuanya, si Ece curhatlah sama orang tuanya, kondisinya seperti ini. Ah, kamu nggak boleh begitu Neng, katanya. Kalau memang tidak suka jawab tidak suka, tidak boleh sombong begitu gitu. Laki-laki itu panjang langkah, kata si bapaknya itu. Hati-hati. Tapi mungkin si Ece pun masih belum apa ya, hati kecilnya kayak belum ngeh bahwa ada sesuatu yang memang ganjil di situ, karena si Ece merasa bersalah aja. Tapi di sisi lain ada rasa cinta gitu Mang, muncul gitu. Rasa apa ya itu namanya, rasa suka lah gitu ke si Irwan ini gitu. Dibawalah si Ece ini ke eh, orang yang bisa, ustad lah gitu, sama si orang tuanya. sama si orang tua, karena memang kebayang Mang, Perubahannya makan beda. Iya perubahannya beda, dari mulai semok dia jadi kurus, karena memang kurang makan kan, karena keingetan terus gitu. Datanglah Mang, dibawa gitu, curhat lah, ngobrol gini. Nah kata si, dipegang kan biasa apalah gitu. Ah Pak, ini mah kena pelet cenah gitu, kan kaget gitunya. Nah pas dibilang kena pelet, si Ece-nya ini tuh dia cuek aja Mang, cuek aja. Apa memang itu sudah terpengaruh kan, kita nggak tahu ya, apa cuek aja. Yang jelas saya pengen ketemu sama si Irwan itu gitu. Pokoknya udah mulai rasanya udah muncul, mau dipelet mau di apa, kata si Ece-nya itu, mau dipelet mau di apa, yang jelas sabodo amat, yang jelas saya mau ke sana lah, mau ketemu sama si Irwannya itu. Ya, beres dari situ Mang, si orang tuanya ini nanyain ke pihak sekolah, ke pihak kampus. Di pihak kampusnya ini mempertanyakan alamat. Mereka memang tahu dia asal Sukabumi, tapi kan alamatnya tidak tahu. Nanyain lah ke pihak kampus. Nah, dari pihak kampus memberikan alamat kepada keluarga si Ece ini gitu. Datanglah ke keluarganya, ke keluarga si Irwan itu gitu. Tahu nggak Mang, apa yang terjadi? Si Irwan itu meninggal 2 minggu yang lalu. 2 minggu sebelum didatangin. Jadi 2 minggu, seminggu dia ngilang di kampus, itu pulang itu memang dia pulang ke rumah itu sakit Bang. 2 kali ditolak itu sakit. Dan 2 minggu si Ece pulang ke Sukabumi itu dia udah melakukan pelet dan meninggal gitu. Si Irwannya ini tuh meninggal. Nah, aduh, merinding sih. Itu Mang. Nah, si tersangka ya, tersangka cowok yang melakukan pelet ini kan meninggal. Nah itu otomatis si peletnya itu hilang, atau seperti yang tadi Amang bilang dikontrak gitu. Si apa, katakanlah kekuatan peletnya ini dikontrak gitu. Jadi gini Mang, dari mulai bulan ke bulan pertama itu si Ece ini kerasupan terus Mang, sehari 2 kali. Kesurupannya tuh pagi malam, beres. Pagi kesurupan, dia kesurupan Mang, teriak beres. Nanti ketemu lagi malam, itu ketahuan bahwa dia ada perjanjian kontrak mengontrak itu pas di 6 bulan mau ke 7 bulan. Jadi waktu itu si Ece kesurupan, mendatangkanlah orang pintar, kiai, datang ke sana gitu, ke rumahnya ngobatin Mang gitu. Diobatin lah gitu. Nah, pas diobatinnya ini jadi si Ece pun, si
sisanya itu dia dengar dari keluarganya gitu, diceritakan ke si Ece gitu. Jadi pas kesurupannya gitu, tapi secara batin mah si Ece jadi mulai sayang sama si Irwan ini kan gitu. Nah itu Mang, datang kiai ke situ, di situ biasa Mang kalau orang kesurupan kan dipegangin gitu, nah diobatin lah gitu. Ini mual cina, pergi nggak gitu. Nah si yang di dalam yang merasuki si Ece-nya ini bilang, aing mal indit, aing mah mual indit engke aya waktuna, lamun geus 10 tahun aing pasti indit sorangan. Jadi kan di situ berarti dikontrak untuk 10 tahun Mang. Di situ keluarganya nangis lah Mang, siapa sih yang nggak nangis? Dan itu baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Tahun-tahun belum. acan. Selama 6 bulan itu ya itu kesurupan Mang terus. Dan itu tiap hari, bukan tiap minggu, tiap hari. Gitu. Si kesurupannya itu gitu. Nah, terus si kiainya ini ya kasihan gitu. Apa sih yang diharapin kan gitu. Pokoknya nama samemeh 10 tahun. Sing ayeuna maneh arek ngadatangkeun itu iya aing pasti balik deh 10 tahun. Terkecuali anu nyabutna orang anu meletna gitu. Tapi kan nggak bisa itu, iya. Karena udah meninggal. Iya udah meninggalnya itu. Gitu. Nah itu Mang mulai ketahuan dari kontrak, kayaknya di kontrak 10 tahun tuh itu. Gitu. Nah di pas singkat nih Mang, singkat. Mau masuk ke yang 8 tahun, 10 tahun loh Mang. Bukan 10 bulan Mang, 10 tahun. Gitu. Nah, masuk ke 8 tahun ini gitu. Si Ece-nya ini mulai bersemangat makan kembali. Makan. Dia memperbaiki diri. Kebiasaannya berubah Mang. Dandan. Ditanyalah gitu. Jadi kemasukannya itu dia seringan dandan Mang. Yang ke-8 tahun dandan. Nah, ditanyalah waktu dandannya itu, kenapa kamu dandan terus gitu? Ya si A-nya udah datang katanya gitu, udah datang ada gitu, dia mau nikahin Neng gitu kan, menikahin Neng gitu. Itu Mang di 8 tahun Mang, di 8 tahun itu. Setelah itu ya kesurupan lagi biasa Mang. Habis kesurupan dia malam dandan lagi gitu. Nah seperti itu Mang. Jadi aktivitas si Ece ini itu kayak gitu. Selama 10 tahun. 10 tahun Mang. Bayangin. Nah pas di tahun terakhir, singkat saja Mang, karena memang ceritanya sama begitu. Tidak ada hal-hal yang ini lagi gitu. Pas mau ke puncaknya 12 tahun itu meningkat Mang. Jadi dia itu sering dari seminggu ini dia sering pingsan. Sadar kesurupan, pingsan sadar kesurupan. Nah itu lebih ke kasar karena kalau misalkan ada yang bertamu, dia nunjuk rek naon sia ka dieu, aing rek indit cenah gitu. Jadi lebih ke kasar begitu Mang. Ke akhir. Nah, ada interaksi Mang. Ada interaksi antara si kiai di sana sama yang di dalam sini. Gitu. Kata si kiai ini cara ngobatin dianya. Kamu kenal siapa yang di dalam itu? Katanya kan gitu. Aing nyaho, tapi aing can waktu balik kan gitu. Bahasanya gitu. Jadi kalau misalkan diibaratkan seperti itu. Aing nyaho ieu nu ngaduruk aing. Tapi aing can waktu balik sakedeung deui cenah. Sakedeung deui aing rek balik. Teu kudu ku sia diusir atau apa gitu. Tapi kan kasihan gitu.
Dia 10 tahun, berarti kan kuliahnya udah enggak, Mang. Gitu. Kuliah enggak gitu. Ya tapi aing mah ieu tugas. Ku sia rek digantian ku naon wae oge moal aing. Geus 10 mah geus di puncakna aing pasti indit. Gitu. Nah, singkatnya setelah itu beres lah, Mang. Beres, Mang. 10 tahun 2018 itu selesai si Ece ini gitu, perjalanan itunya. Nah, setelah beres 3 bulan berikutnya ada serombongan orang, Mang. Ada serombongan dengan pakaian hitam. Itu 6 sampai 7 orang. Itu bawa kebo satu. Bawa sejumlah uang lah, nggak tahu uang berapa. Dan itu dikasihkan ke si Ece dan keluarga. Katanya, sayalah orang yang disuruh melet anak bapak. Kontrak selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun penderitaan anak bapak nih saya kasih lagi. Saya balikin. Setelah perjalanan itu kan semua kaget gitu. Nah, mereka pamit aja. Tidak ada perkelahian di situ. Pamit aja. Nah, si Neng atau si Ece-nya ini dia jadi bikin rumah, Mang. Kayak tergantikan gitu. Perjalanan yang 10 tahunnya ini gitu. Punya harta lah jadinya gitu. Entah saya juga pas bacanya 3 hari lah kan gitu. 3 hari saya ngelihat ini lelucon apa kan saya. Nah ini ya, gitu. Maksudnya yang pertama nih, Bang. Nggak dijelasin di situ motivasi siapa orang, katakanlah dukun lah gitu ya, yang disuruh melakukan pelet ini. Motivasi dia memberikan uang itu apa gitu. Terus si uang ini dari mana, nggak dijelasin. Apakah dari si yang meninggal tadi ninggalin uang atau gimana ya? Nggak tahu, Bang. Yang jelas itu tidak sampai ke sana. Hanya si pihak keluarga mempertanyakan gitu. Si Irwan ini dasarnya apa? Melet anaknya. Kata dia sakit hati. Bener-bener sakit hati. Sakit. Kalau itu memang nominal tidak ngomongin bahwa tidak ngomongin dia bayar berapa, tidak. Yang jelas dia datang ke saya sakit hati. Tuh panggaweankeun gitu. Itu, Mang. Jadi untuk nominal tidak. Ya enggak dijelasin ya. Enggak sama. Enggak ada, emailnya juga enggak ada. Menurut saya yang saya lihat di sini si Irwan ini memang atas dasar sakit hati sudah dipermalukan di depan orang banyak. Dan kalaupun si Irwan ini nggak mendapatkan si Ece ini, dia pengennya jadi si Irwan ini kalau nggak saya yang dapat, orang jangan dapat. Iya. Jadi nggak ada yang mendapatkan si Ece ini, digantung gitu. Kayaknya seperti itu ini. Si orang pintarnya ini yang ngeguna-gunain si Ece-nya ini juga nggak tahu si Irwannya meninggal, Mang. Nggak tahu. Tidak tahu masalahnya. Pokoknya dia dikontrak selama itu, 10 tahun itu. Ya. Nggak tahu bayarnya berapa, ngasihnya apa segala macam. Yang jelas si Irwannya ini datang dengan dasar sakit hati. Suruh ngasih foto, suruh guna-gunain segala macam, udah tidak ada kontak lagi nih ke sana. Ternyata kan meninggal. Ya.
Nah itu kisahnya, jadi saya juga merinding. Ini kisahnya tidak saya lebih-lebihkan, tidak saya kurangi, hanya saja nama dan fotonya yang saya nanti tidak bisa ditampilkan karena orangnya juga tidak mau. Ya. Saya sih ngerayu dia sebenarnya Mang waktu itu. Teh, cerita langsung kayak teh buat pelajaran kan gitu. Dia bilang, enggak Kang, makasih. Kalau ini mau diceritakan silahkan gitu. Tapi hanya untuk jadi bahan pelajaran saja buat para kaum perempuan. Cukup saya lah gitu. Yang yang mengalami kisah ini gitu. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan saya pun dari umur 21. Sekarang si Ecinya udah punya anak, udah menikah dan punya anak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi bisa dipetik pelajaran yang berharga di situ. Kalau kita nggak suka sama orang, bisa utarakan dengan baik-baik. Jangan sampai si orang yang mengutarakan ini, terutama laki-laki, ketika mengutarakan kesannya itu cinta ditolak dukun bertindak. Ada emang istilah itu gitu. Ada istilah itu memang berdasarkan dari kejadian pastinya, dari kejadian nyata gitu. Jadi jangan sampai si laki-laki ini merasa dipermalukan, apalagi kan tadi nolaknya kayak gitu kan. Bukan nolak lah, itu lebih ke pisak. Iya, menghina saya sih. Menghina dan di depan banyak orang gitu. Ini kayak FTV banget gitu kan Mang gitu. Saya balas Mang di emailnya. Wah, ini mah bukan nolak atuh teh, cetek gitu. Ini mah teteh menghina. Kalau saya juga kalau digituin pasti sakit hati kan gitu. Cuman beda-beda sifat, beda-beda cara mungkin ada. Kalau sakit hati gitu, mungkin ya yang sekarang maaf punten-punten gitu yang ditolak nggak pakai dukun tapi pakai golok banyak sekarang kejadian kan di apa namanya di berita-berita kriminal kayak gitu kan. Ya itulah kalau kata orang Sunda mah utarakan dengan baik-baik. Da bahasa mah teu meuli, alus kubasa, goreng kubasa, goreng kubasa. Ah itu pepatah orang Sunda. Jadi bahasa mah kita nggak beli, utarakanlah dengan baik-baik. Bagus ya kita utarakan dengan baik-baik. Ya jelek artinya kita memang nggak suka, nggak nerima, utarakan dengan baik-baik. Seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan dari cerita ini ada hal yang bisa dipetik ya Mang. Maksudnya cerita ini bukan lebih ke yang menakut-nakutinya, tapi buat saya kalau mau nolak ya nolak. Tidak harus ada menghina atau sombong. Ini buat laki-laki dan perempuan sebenarnya. Sombong itu menurut saya perlu, tapi ada waktunya, ada tempatnya, ada momennya gitu loh. Jadi kalau yang itu mah menghina menurut saya Mang. Si tetehnya juga sadar Mang. Sadar ya. Sadar kalau udah kayak gini dia sadar bahwa saya sudah menghina orang lain gitu. Makanya itu kejadian. Itu Mang ceritanya. Jadi maaf kalau memang tidak sebenarnya ini kalau sama si Ece-nya tuh kayaknya dapat banget. Ya mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi lah. Itu kan sempat ngontek juga kalau main ke sana mampir Insya Allah nanti teh kalau kita ke pelabuhan. Nah, enak mau sumpah pajar teh. Mudah-mudahan kita nanti Pak Pajar ke sana ke pelabuhan mampir ke teteh. Ya merenya lauk basuh gitu ya. Jeler. Ya, itu tadi cerita dari si teteh si Ece ini. Kalau saya sebutnya teteh biasanya. Kalau ngontek gitu ya mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran bersama lah ya. Buat semua lah. Buat semuanya. Sehat-sehat sekarang teteh sama keluarga udah punya anak. Udah punya anak. 2 Mang. 2. Yang satu baru bayi. Bayi. Berapa bulan lah. Teman-teman itu tadi cerita dari kerabat, sahabat kita, teman kita, dulur panjang kaki yang ada di Pelabuhan Ratu di selatan sana. Ya mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran dari ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah tersupport channel kita. Tetap sehat, tetap positif, tetap bahagia. Ya. Apapun kondisinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia.